Uji Kolmogorov-Smirnov. Dalam video ini saya singkat menjadi uji KS atau KS saja. Baik teman-teman, pada video tutorial SPSS ke-52 telah kita bahas perbedaan antara uji KS dan uji Shapiro-Wilk. Sekarang kita akan bahas kapan uji KS digunakan. Baiklah teman-teman, uji KS disarankan untuk digunakan dalam kondisi situasi seperti berikut. Kondisi yang pertama, ketika hendak menguji normalitas data atau goodness of fit. Dalam kondisi ini, penggunaan uji KS paling umum digunakan. Dalam kondisi ini, uji KS digunakan untuk menentukan apakah suatu data sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau distribusi teoritis lainnya seperti binomial. Menguji goodness of fit dalam sampel yang besar, maka uji KS lebih tepat digunakan daripada uji chi-square, terutama jika jumlah sampel lebih dari 100 orang responden. Kenapa saya sarankan pakai uji KS? Karena uji KS tidak memerlukan data yang dikelompokkan dan lebih sensitif terhadap perbedaan distribusi. Goodness of fit untuk data kontinu disarankan menggunakan uji KS karena cocok untuk data berskala interval dan rasio. Kondisi yang kedua yaitu ketika hendak membandingkan dua sampel independen. Pada kondisi ini, uji KS dapat digunakan sebagai uji non-parametrik untuk melihat apakah dua sampel independen berasal dari populasi dengan distribusi yang sama. Kondisi yang ketiga yaitu ketika asumsi uji parametrik tidak terpenuhi. Jika uji parametrik seperti t-test kurang meyakinkan atau asumsi normalitas tidak terpenuhi, maka uji KS dapat menjadi solusi alternatif yang baik, terutama jika data yang kita teliti tidak berdistribusi normal. Nah, inilah ketiga kondisi yang disarankan menggunakan uji KS. Mungkin teman-teman di sini ada yang sudah tahu kelebihan uji KS. Iya betul, ada beberapa kelebihan dari uji KS. Kelebihan yang pertama, uji KS lebih fleksibel. Maksudnya, uji KS dapat digunakan untuk berbagai jenis distribusi data, kecuali distribusi data discrete. Kelebihan yang kedua, tidak memerlukan makan dan minum. Ya iyalah, dia kan bernama tiang halu. Oke, nggak salah. Tapi kelebihan yang kedua, yang kita maksud di sini adalah uji KS tidak memerlukan pengelompokan data. Atau lebih tepatnya tidak memerlukan data yang terkelompok. Mungkin teman-teman sering mendengar uji chi-square. Nah, salah satu perbedaannya tuh di sini. Kelebihan yang ketiga, uji KS dapat digunakan untuk sampel kecil hingga sampel yang besar. Bahkan uji KS dapat digunakan untuk sampel sedang. Bahkan 5 sampel pun jadi. Maksudnya bisa. Tapi saran saya lebih baik digunakan untuk yang sampel besar. Kalau sampel kecil, kasih aja Shapiro-Wilk biar dia ada kerjaan. Ini hanya sekedar saran, berbeda pendapat juga nggak apa-apa, it's okay. Selanjutnya, kelebihan yang keempat, sederhana dan mudah dimengerti. Maksudnya begini, konsep dasar dari uji KS itu kan membandingkan distribusi data aktual dengan distribusi teoritis. Nah, sederhana dan mudah dimengertinya tuh di sini. Paham nggak ya? Ada yang nggak paham? Coba diacung. Oke, nggak usah ngacung karena sama gue juga nggak paham. Baik, kita skip aja. Selanjutnya, next. Pembahasan selanjutnya, tadi kita sudah membahas kapan uji KS digunakan. Sekarang pertanyaannya, kapan uji KS sebaiknya tidak digunakan? Baik, kita akan coba jawab pertanyaannya. Yang pertama, jika sampel dari data yang ada ingin dibandingkan lebih dari 2 kelompok, maka tidak disarankan menggunakan uji KS. Maksudnya begini, jika data lebih dari 2 kelompok dan ingin dibandingkan semuanya sekaligus, maka penggunaan uji KS kurang efektif dan risiko errornya tinggi. Maka dari itu tidak disarankan menggunakan uji KS. Yang kedua, jika distribusi merupakan data discrete atau data yang dianalisis berasal dari variabel discrete. Data discrete adalah data yang nilainya terbatas dan bisa dihitung satu persatu. Data discrete biasanya berupa bilangan bulat yang bukan pecahan atau desimal. Uji KS tidak cocok untuk data yang nilainya discrete. Misalnya, jumlah orang atau jumlah kejadian, karena uji KS dirancang untuk data kontinu. Maka dari itu tidak disarankan menggunakan uji KS untuk data discrete.
Yang ketiga, jika sampel data yang diamati berasal dari sampel distribusi baku. Artinya, data yang diteliti sudah mengikuti distribusi normal standar. Maka kondisi ini tidak disarankan menggunakan uji KS. Yang keempat, jika sampel kurang dari 50, sebaiknya gunakan Shapiro-Wilk. Baik, pembahasan terakhir dari video ini yaitu pengambilan keputusan dalam uji KS didasarkan pada nilai signifikansi p-value. Umumnya, jika p-value lebih besar dari 0,05, maka data dianggap berdistribusi normal atau sesuai dengan distribusi yang dihipotesiskan. Sebaliknya, jika p-value kurang dari 0,05, maka data dianggap tidak berdistribusi normal. Apa yang harus dilakukan jika data tidak berdistribusi normal? Baik teman-teman, pembahasannya di video selanjutnya. Demikian pembahasan kita kali ini. Semoga video bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.